Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Gini Kenangasari. Hari ini enaknya bahas apa ya? Oke, mungkin ini aja. Sering kan kalau kamu baca artikel atau lihat video seputar kesehatan dan penyakit, kamu pasti sering menemui kata nyeri. Sebenarnya gambaran rasa nyeri itu seperti apa sih? Rasa nyeri adalah perasaan gak nyaman yang biasanya disebabkan rangsangan yang kuat. Munculnya sensasi ini berkaitan dengan sensor emosional yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. Dalam diagnosa medis, penggunaan istilah nyeri dianggap sebagai gejala yang menunjukkan adanya gangguan kondisi kesehatan pada tubuh. Bila dicontohkan, rasa nyeri bisa meliputi rasa sakit, panas atau terbakar, gemetar, kesemutan, dan sebagainya. Bisa juga akibat benturan, tertusuk, luka luar, luka dalam, infeksi, gangguan otot, saraf, sendi, dan penyebab lainnya. Nah, salah satu obat yang jadi andalan mengatasi rasa nyeri adalah asam mefenamat atau mefenamic acid yang biasanya disingkat ASMED. Umumnya ASMED diberikan untuk pasien yang mengalami nyeri ringan hingga sedang akibat gejala dari gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, sakit kepala, nyeri haid, dan sebagainya. Asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa yang menyebabkan peradangan dan menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. ASMED bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Karena walaupun asam mefenamat tergolong obat keras yang ada simbol lingkaran merah, tapi asam mefenamat termasuk obat wajib apotik atau OWA nomor 1. Jadi kamu cukup tanyakan dosis dan cara konsumsinya dengan apoteker secara swadikasi. Asam mefenamat tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul dengan kandungan 500 mg dan sediaan sirup dengan kandungan 50 mg per 5 ml. Ada beberapa merek asam mefenamat kayak Mevinal, Anastan, Opistan, Omestan, Ponstan, Gravamik, dan masih banyak lagi. Biasanya apoteker akan memberikan asam mefenamat untuk dikonsumsi kurang dari 7 hari. Dan hanya diberikan kepada pasien yang telah berusia lebih dari 14 tahun. Mengenai keamanan mengkonsumsi asam mefenamat, kamu perlu tahu jika obat ini termasuk kategori C, di mana ketika diuji coba terhadap sampel hewan, ternyata menyebabkan gangguan pada janin, meski belum ada studi terhadap wanita hamil. Oleh sebab itu, apoteker hanya akan memberikan ASMED jika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibanding resiko terhadap janin. Selain itu, obat ini juga dimasukkan dalam kategori D pada kehamilan trimester 3 dan menjelang persalinan. Sebab ada bukti mengenai resiko efek samping terhadap janin manusia. Meskipun begitu, ASMED tetap boleh diberikan jika menyangkut keselamatan jiwa. Asam mefenamat juga dapat terserap ke dalam ASI, sehingga perlu konsultasi lebih lanjut jika diberi obat ini. Pemberian ASMED kepada pasien didasari oleh usia dan keluhan pasien. Dosis untuk mengatasi nyeri ringan seperti sakit gigi, lebam akibat benturan, dan sakit kepala adalah 500 mg untuk dosis awal dan diteruskan 250 mg setiap 6 jam selama maksimal 7 hari. ASMED juga bisa diberikan pada wanita yang mengalami nyeri haid atau dismenor. Walaupun nyeri saat menstruasi adalah gejala wajar dan alami, tapi jika rasa nyeri sangat mengganggu, maka bisa didosis ASMED 500 mg untuk dosis pertama, kemudian 250 mg setiap 6 jam selama 3 hari. Agar manfaat obat dapat maksimal, pastikan kamu mengikuti instruksi mengenai cara minum obat yang benar dari apoteker.
Sebaiknya Asmed dikonsumsi saat makan atau sesudah makan agar meminimalisir timbulnya efek samping seperti turunnya nafsu makan, rasa mual dan muntah, gejala mah, diare, sakit kepala, dan mengantuk. Asam mefenamat adalah obat jangka pendek. Oleh karena itu, jika setelah mengkonsumsi Asmed rasa nyeri tidak kunjung reda dan malah berkepanjangan, kamu sebaiknya melakukan konsultasi lanjutan ke dokter. Selain menyebabkan efek samping yang udah aku sebutkan tadi, Asmed juga bisa berkurang efeknya kalau dikonsumsi bareng obat lain. Contohnya, hindari konsumsi Asmed bersama obat hipertensi golongan ACE inhibitor, diuretik, angiotensin reseptor blocker, dan penghambat beta. Lalu hindari juga penggunaan Asmed bersama dengan obat antirematik, antasida atau obat MAH yang mengandung magnesium hidroksida, serta antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitors. Nah, itu tadi pembahasan tentang mefenamic acid. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalau kamu ada pertanyaan tentang Asmed atau obat lain, silahkan tulis di komentar. Bye!